Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arel Inti Dofatul Umam, NPM 1808 10 10 146. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di audit TI. Yang pertama, jenis-jenis audit. Ditinjau dari aspek luas pemeriksaan. Pemeriksaan umum atau general audit. General audit merupakan pemeriksaan yang umum dilakukan atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP. Pemeriksaan KAP yang bersifat independen bertujuan untuk memberikan penilaian sekaligus memberikan opini mengenai kewajaran dari laporan dari suatu perusahaan. Pemeriksaan khusus atau special audit merupakan suatu pemeriksaan yang terbatas hanya pada permintaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntansi Publik atau KAP dengan menyertakan sebuah opini. Ditinjau dari aspek bidang pemeriksaan. Audit laporan keuangan atau financial statement audit. Jenis laporan audit keuangan ini berkaitan dengan mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti transaksi tentang laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan opini atau pendapat tentang laporan tersebut apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit operasional atau manajemen audit. Audit operasional merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam audit operasional ini antara lain dari segi kebijakan, akuntansi, dan kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional yang berjalan sudah efektif dan efisien. Audit ketataan atau compliance audit. Audit ketataan adalah jenis audit yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan serta kebijakan yang ada. Baik itu peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak intern maupun ekstern atau entitas pemegang saham perusahaan tersebut. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan kegiatan pemeriksaan yang dikerjakan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap perusahaan yang sudah melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem elektronik data processing atau EDP. Audit forensik. Tujuan dari dilakukannya audit forensik adalah sebuah upaya untuk menghindari atau tindakan pencegahan dari terjadinya sebuah kecurangan atau fraud. Hal-hal yang biasanya dilakukan audit forensik seperti misalnya investigasi kriminal, indikasi kecurangan dalam bisnis atau karyawan untuk mengetahui kerugian dari suatu bisnis. Audit investigasi. Audit investigasi serangkaian kegiatan yang meliputi mengenali, mengidentifikasi, serta menguji fakta-fakta dan informasi yang ada guna mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian demi mendukung proses hukum atau sebuah dugaan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan suatu entitas perusahaan, organisasi, negara maupun daerah. Audit lingkungan adalah sebuah proses manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, tercatat atau terdokumentasi, serta objektif tentang bagaimana suatu kinerja manajemen organisasi dalam tujuannya untuk memfasilitasi kendali manajemen terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan, serta pemanfaatan kebijakan usaha terhadap perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Ditinjau dari aspek kelompok, pelaksana audit atau auditor. Auditor internal. Auditor internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Atau bisa dikatakan bahwa auditor internal memiliki tugas mengaudit manajemen perusahaan termasuk compliance audit.
Auditor ekstern. Auditor ekstern bekerja secara independen dan objektif dan umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan finansial audit. Auditor pajak mempunyai tugas melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, hal ini dilaksanakan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Auditor pemerintah adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas menilai kewajaran dari informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Audit yang dilakukan dalam lingkungan pemerintah umumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Selanjutnya, analisis risiko. Analisis risiko adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, atau individu untuk mencapai tujuan. Teknik ini juga membantu menentukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan faktor itu terjadi dan mengidentifikasi tindakan yang berhasil menangani kendala-kendala yang berkembang. Tools atau media yang digunakan pada audit TI. Perangkat lunak manajemen audit antara lain sebagai berikut. Form.com adalah sebuah perangkat mobile audit terkemuka dengan fungsi yang paling offline, ganti kertas dan prosedur berbasis spreadsheet dengan bentuk ponsel disesuaikan yang berubah berdasarkan siapa Anda, di mana Anda berada, dan apa yang Anda lakukan. Intelex. Aplikasi audit software manajemen Intelex ini membahas semua aspek penting untuk mengelola persyaratan audit internal dan eksternal untuk EHS, kualitas, dan lebih. Dari perencanaan audit, untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, untuk tindak lanjut dan pelacakan koreksi atau pencegahan tindakan, solusi hemat biaya user-friendly ini menjamin kesiapan audit sepanjang tahun dan secara substansial meningkatkan hasil audit. Wireshark merupakan alat analisis jaringan yang sebelumnya dikenal oleh Ethereal. Wireshark bekerja dengan menangkap paket dalam real time dan menampilkannya dalam format yang dapat dibaca manusia. Wireshark termasuk filter, kode warna, dan fitur-fitur yang memungkinkan untuk menggali lebih jauh ke dalam lalu lintas jaringan dan memeriksa paket individu. Lembaga audit yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa lembaga audit sistem informasi di Indonesia. Pertama, Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia atau IASI. Lembaga ini dibentuk oleh beberapa praktisi dari berbagai universitas dan organisasi di bidang sistem informasi. Lembaga ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan sistem informasi yang semakin pesat di Indonesia. Kedua, Information System Audit and Control Association atau ISACA. Suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1967. Saat ini, ISACA hanya menggunakan akronimnya untuk merefleksikan cakupan luasnya di bidang tata kelola teknologi informasi. BPK RI didirikan pada tahun 1946 yang bertugas untuk melakukan audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga lain seperti Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Dewan Pelayanan Publik, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara. BPK
menyerahkan hasil audit kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keuangan BPKP bertugas mengendalikan keuangan dan pengawasan pembangunan nasional, serta meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran anggaran pemerintah nasional dan regional. Tugas lain BPKP adalah mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan menghalangi korupsi, serta menginvestigasi penyelewengan keuangan. Selanjutnya, LPAI adalah lembaga yang concern dalam pengembangan sumber daya manusia bidang audit internal. Sebagai salah satu divisi training dari Presdem Indonesia, lembaga konsultan manajemen yang sejak 1945 memfokuskan kegiatannya pada pelatihan manajemen LPAI, menyelenggarakan pelatihan internal audit dan fraud audit secara lengkap, terprogram, berkesinambungan, serta kurikulum berkualitas. Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAI senantiasa dievaluasi dan diupdate, mengacu pada perkembangan pengetahuan dan praktek bisnis paling mutakhir, di mana benchmarknya adalah lembaga-lembaga internal audit dan fraud audit yang sudah dikenal baik reputasinya di dunia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.